Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam. kelompok Cerminan Nilai Pancasila dalam isu kebersihan dan keamanan lingkungan di berbagai daerah di Indonesia. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berbentuk podcast dengan metodenya pengamatan. Di sini ada daftar isi, mungkin bisa dilihat oleh teman-teman sekalian. Lalu untuk selanjutnya abstrak. Jadi suara lingkungan dibuat sebagai media kampanye dan refleksi nilai-nilai Pancasila terhadap permasalahan lingkungan di Indonesia. Jadi podcast ini itu akan mengeksplorasi kondisi lingkungan di berbagai daerah di Indonesia seperti contohnya di Belitung, di Bandung, Cimahi, sama Purwakarta. Mencangkup isu kebersihan, keamanan, dan kesadaran masyarakat terhadap pelestarian alam. Disajikan dalam format obrolan virtual, podcast ini bertujuan untuk meningkatkan kepedulian generasi muda terhadap pentingnya peran aktif dalam menjaga lingkungan yang bersih, aman, dan harmonis. Nilai-nilai gotong royong, kemanusiaan, dan kearifan lokal menjadi fokus utama dalam pembahasan ini. Lalu untuk selanjutnya ada bagian pendahuluan yang akan dijelaskan oleh Raden. Baik, untuk pendahuluannya, lingkungan hidup di Indonesia tengah menghadapi berbagai tantangan seperti pencemaran, kurangnya pengelolaan sampah, dan meningkatnya gangguan sosial. Persoalan-persoalan ini tak hanya berdampak pada ekosistem, tetapi juga pada kualitas hidup masyarakat. Melalui podcast ini, kami menyuarakan kondisi nyata di beberapa daerah dan menyoroti bagaimana nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, keadilan sosial, serta kemanusiaan yang adil dan beradab dapat menjadi fondasi penyelesaian persoalan tersebut. Baik, terima kasih. Lalu terdapat juga lokasi melakukan survei yang akan dijelaskan oleh Rangga. Untuk lokasi dilakukan surveinya, yaitu pertama itu dari Belitung. Penelitian ini di Belitung dilakukan oleh TITIS menggunakan metode pengamatan sebagai teknik pengumpulan data. Selanjutnya ada di lokasi Cimahi. Penelitian ini di Cimahi dilakukan oleh Santana dengan menggunakan metode pengamatan sebagai teknik pengumpulan data. Dan lokasinya di Bandung yang dilakukan oleh saya sendiri, yaitu melalui metode pengamatan sebagai pendekatan utamanya. Selanjutnya, lokasinya terakhir di Purwakarta yang dilakukan oleh Raden dengan menggunakan metode pengamatan. Selanjutnya ada masalah yang terjadi di akan dijelaskan. Untuk masalah yang terjadi di berbagai daerah tersebut, ya sebagai contoh ada Belitung, Cimahi, Bandung, dan Purwakarta. Dari Belitung sendiri, Pantai Belitung mengalami penumpukan sampah saat musim hujan, Desember sampai Februari. Masyarakat cenderung membiarkan sampah hilang alami tanpa intervensi nyata. Hal ini mencerminkan kurangnya kesadaran terhadap kebersihan. Untuk Cimahi mengalami kasus begal dan penyerangan malam hari. Sayangnya, banyak masyarakat memilih untuk tidak terlibat, mencerminkan rendahnya nilai empati dan solidaritas. Bandung, terdapat di daerah Sungai Cikapundung, meluap akibat curah hujan tinggi, diperparah oleh kebiasaan masyarakat membuang sampah ke sungai. Hal ini menunjukkan rendahnya kesadaran lingkungan. Untuk Purwakarta sendiri, justru menunjukkan potret positif dengan budaya lokal seperti menggah dan gampungan, lembur yang memperkuat solidaritas dan gotong royong. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya ada solusi dari kami yang akan disampaikan oleh Santana. Untuk solusinya yang pertama di daerah Belitung diperlakukannya edukasi dan membangun komunitas pembersih pantai berbasis gotong royong untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan. Lalu untuk di Cimahi, penegakan hukum harus diperkuat dan disertai dengan kampanye publik
guna menumbuhkan semangat tolong-menolong dan kepedulian sosial. Untuk di Bandung, sarannya solusinya meningkatkan edukasi publik mengenai pentingnya menjaga lingkungan dan memperketat penegakan aturan terkait pembuangan limbah. Untuk di Purwakarta, budaya lokal ini perlu dilestarikan dan dijadikan fondasi utama dalam pembangunan berkelanjutan serta pengembangan sektor pariwisata. Baik, lalu untuk selanjutnya kesimpulan dan saran yang akan disampaikan oleh Ariel. Oke, jadi kesimpulannya itu adalah pengamatan di 4 daerah menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai persoalan sosial dan lingkungan yang perlu mendapat perhatian. Di Belitung dan Bandung, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan menjadi penyebab utama masalah sampah dan banjir. Di Cimahi, munculnya tindak kriminal dan lemahnya solidaritas sosial menunjukkan perlunya peningkatan empati dan rasa tanggung jawab antar warga. Sebaliknya, Purwakarta memberikan contoh positif melalui pelestarian budaya lokal yang memperkuat nilai kebersamaan dan gotong royong. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan aktif masyarakat dan pelestarian nilai lokal menjadi kunci dalam membangun. Baik, untuk selanjutnya mungkin ada saran yang bisa diberikan lagi. Oke, jadi untuk sarannya itu kita diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait untuk mengatasi persoalan sosial dan lingkungan yang terjadi. Komunitas lokal perlu diberdayakan melalui program gotong royong, edukasi lingkungan, dan pelatihan kepedulian sosial. Penegakan hukum harus diperkuat, khususnya di wilayah yang rawan kriminalitas. Disertai kampanye kesadaran sosial untuk menumbuhkan empati dan rasa tanggung jawab bersama. Selain itu, budaya lokal seperti yang ditunjukkan di Purwakarta harus dijaga dan dijadikan inspirasi bagi daerah lain dalam membangun solidaritas dan keberlanjutan sosial. Pendekatan berbasis kearifan lokal dapat menjadi fondasi penting dalam menciptakan perubahan yang positif dan berkelanjutan di masyarakat. Baik, mungkin selanjutnya ada referensi yang bisa dilihat hadirin sekalian. Untuk presentasi kali ini kami cukupkan sekian. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menjadi manfaat. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.